Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Kristus Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Depok 1 yang akan membekali kita dalam kebenaran firman Tuhan untuk melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Firman Allah, kabar sukacita, tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 29. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apakah yang membuat hubungan antara Allah dengan manusia menjadi rusak? Tidak lain dan tidak bukan hanya karena manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Ketika umat manusia melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan, tetapi masih saja melanggar perintah itu, sehingga yang tadinya hubungan antara Allah dan manusia itu baik-baik saja, terjadi kedamaian antara seluruh ciptaan Allah. Namun karena dosa, segala sesuatunya itu harus hancur. Bahkan hubungan antara Allah itu menjadi rusak. Dan karena dosa itulah, manusia itu harus dihukum. Dan terlebih kepada laki-laki akan bersusah payah untuk mencari hasil bumi menjadi makanannya. Itu juga yang hendak diingatkan oleh Nabi Yehezkiel bagi kita pada hari ini, di mana melalui Nabi Yehezkiel menyuarakan suara Allah, suara keselamatan dari Allah. Ketika terjadi kelaparan pada saat itu di bangsa Israel sendiri, maka Allah mendengar jeritan seluruh umatnya. Maka Allah dengan kasih setianya senantiasa menunjukkan bahwa lebih besar kasih sayang Allah daripada hukumannya. Maka melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan umatnya dari segala dosa kenajisannya, dan Tuhan akan memberikan gandum untuk makanan mereka. Tidak akan ada lagi hukuman kelaparan, tidak akan ada lagi gandum ataupun tumbuh-tumbuhan yang tidak tumbuh di muka bumi ini. Tetapi dengan keselamatan Allah ini, seluruh umat ciptaan akan kembali bersuka cita menyambut keselamatan dari Allah. Keselamatan secara rohani, keselamatan secara jasmani. Itulah Allah kita, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang penuh berkat, Allah yang senantiasa hendak menyelamatkan hidup kita. Tapi kita manusia inilah yang senantiasa mengabaikan keselamatan itu, yang senantiasa lebih suka kepada dosa itu. Maka melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak, mari sambut keselamatan itu. Mari senantiasa mau menyambut keselamatan dari Allah, agar hidup kita penuh dengan damai, agar hidup kita penuh dengan sukacita, sehingga jangan mau lagi terperosok ke dosa yang sama, tetapi senantiasa hidup sebagai umat yang diselamatkan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Selamat bersekutu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Koras.